Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Seorang murid SD di Medan dihukum oleh gurunya, katanya 3 hari berturut-turut di lantai di depan kelas karena tidak membayar uang sekolah. Apakah memang hal tersebut diperkenankan? Apakah itu merupakan perbuatan kekerasan terhadap anak? Dan apakah benar orang tuanya sengaja itu untuk konten? Apa sanksinya kalau seorang murid tidak membayar uang SPP? Apakah tidak boleh mengambil rapot atau tidak boleh mengikuti kelas? Inilah Hot Room. SPP tertunggak, murid ditindak. Bu, ambil rapot Maisa, duduk di bawah, dia nangis loh, Bu. Minggu ini, masyarakat dibuat heboh setelah video siswa sekolah dasar berinisial MI diminta belajar di lantai oleh wali kelasnya lantaran tidak membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Siswa kelas 4 tersebut duduk melantai selama berjam-jam hingga pelajaran di sekolah selesai. Sebelum duduk melantai, Haryanti, wali kelas yang menghukum siswa tersebut, sempat meminta MI untuk pulang ke rumahnya dan tak mengizinkannya mengikuti pelajaran. Namun siswa tersebut menolaknya dan tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Menurut Haryanti, MI dihukum karena orang tuanya tidak mengambil rapor semester dan sudah menunggak uang SPP selama 3 bulan yang jumlahnya Rp180.000. Selain itu, Haryanti juga membenarkan jika hukuman yang diberikan merupakan kebijakan pribadinya dan bukan kebijakan dari sekolah maupun yayasan. Insiden ini menuai perhatian berbagai kalangan, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menurutnya, permasalahan administrasi pendidikan tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang kontraproduktif. Mengapa masalah pendidikan seperti ini bisa terjadi? Apakah seorang siswa harus mengetahui soal pembayaran uang SPP? Apa evaluasi yang harus dilakukan? Para pemirsa, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan para pemirsa untuk sering-sering meminum kopi luwak hitam premium. Inilah yang benar-benar menyelamatkan Hotman hari Minggu tanggal 14 pada saat acara perkawinan anak. 1 hari penuh saya tetap segar dengan kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman yang aman di lambung. Ini dia nih. Aduh, mantap banget. Yang sudah hadir di Job, apakah Ibu Carmila sudah hadir? Oke. Halo Ibu Camelia. Maaf tadi, Bu. Camelia, ibu dari murid SD. Halo. Oke. Ibu Camelia, selamat malam. Dengar, Bu? Oh, jadi signalnya nggak bisa. Jadi siapa duluan ini? Kalau gitu ke Pak Ahmad Perlindungan dulu, Ketua Yayasan Abdi Sukma Medan. Pak Perlindungan. Halo Pak. Bang Hotman, saya manggil abang aja. Ya, dengar. Saya manggil abang aja ya. Bang Hotman, siap. Boleh. Selamat Oke. malam. Selamat malam. Itu heboh viral di media tentang kejadian di sekolah yang Bapak pimpin. Apakah benar bahwa murid Bapak dihukum 3 hari duduk di lantai karena tidak membayar uang SPP yang hanya cuma 180.000? Boleh diceritakan kejadiannya, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bang Hotman dan seluruh pemirsa dari Bang Hotman Paris ini yang Hot Room. Saya ingin menyampaikan bahwa pada pekan lalu terjadi kehebohan di sekolah kita,
di sekolah SD Abdi Sukma karena ada salah seorang guru yang melakukan atau membuat kebijakan untuk memberikan semacam dalam tanda petik hukuman karena tidak membayar uang sekolah dan menunggak ini sebanyak 3 bulan. Bang Hotman, perlu saya sampaikan bahwa dengan kejadian kasus ini, kami dari Yayasan Abdi Sukma tentunya sangat prihatin dan kami juga sudah memberikan teguran berupa sanksi kepada guru yang bersangkutan karena sesungguhnya itu tidak ada dalam bagian visi misi sekolah Abdi Sukma. Bang Hotman, saya juga ingin menyampaikan sekolah Abdi Sukma ini adalah sekolah yayasan yang bersifat berstatus wakaf. Sudah berdiri sejak tahun 63. Sekolah ini didirikan tujuannya adalah untuk menjamin pendidikan anak-anak yang belum beruntung ke ekonominya atau kurang mampu, anak yatim piatu, itu yang kami didik di sini, Bang. Karena ini adalah sekolah amal, ya, maka kami membuat kebijakan bahwa uang sekolah di SD ini gratis 6 bulan, berbayar 6 bulan. Januari sampai Juni itu gratis, Bang. Ya. Dari Juli sampai Desember itu gratis. Ya. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2005 yang lalu. Untuk tahun ini, untuk misalnya Ibu Amelia, itu uang sekolahnya 60.000 per bulan. Jadi 1 tahun itu hanya 360.000. Itu kondisi yang kebijakan yang kita lakukan. Konsekuensi daripada kebijakan ini, ya, maka yayasan hanya bisa memberikan gaji guru itu paling tinggi 16.000 Bang per bulan. Bahkan ada yang 380.000. Tapi mereka tetap saya semangati bahwa walaupun gaji yang Anda terima sebesar 380.000, ya, atau 600.000 per bulan, jadikanlah profesimu ini sebagai amal jariah. Rezeki itu bukan hanya dari sini. Rezeki itu mungkin datang dari suamimu, rezeki itu mungkin datang dari kesehatanmu, sehingga ini bertahan sampai bertahun-tahun, Bang. Itu kondisi sekolah kami ini. Dan karena kami tahu sekolah Abdi Sukma ini anak muridnya dari keluarga yang belum beruntung secara ekonomi, anak yatim, maka kami juga membantu untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang bersumber dari pemerintah. Misalnya ada program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya. Dan dari 131 siswa kami di SD ini, baru kami bisa memperoleh PIP itu 79 orang. Apakah Ibu Kamelia, maaf Pak, ya? Apakah Ibu Kamelia ini sudah mendapat bantuan pintar tadi? Pendidikan. Ya, kalau Ibu Kamelia ini menurut catatan kami, anaknya ini kan kelas 4. 2022 Ibu ini menerima, 2023 Ibu ini menerima, 2024 Ibu ini menerima. Jumlahnya per tahun itu sekitar 450.000 Bang Hotman. Jadi itulah yang kami upayakan supaya apa? Kami bertekad sejak dulu yang bersekolah di sekolah ini adalah biayanya gratis SPP-nya. Itu tekad kami, Bang. Itu tekad kami. Jadi dengan kejadian ini rasanya kami seperti remuk, Bang. Viral di mana-mana. Kami dihujat di medsos. Saya kadang-kadang dari telepon biasa yang disampaikan saya itu ketua yayasan, macam-macam lah, Bang, nggak pantas disampaikan. Tapi ibu guru-guru ini, kita diteror. Maaf Pak, tapi Ibu ini terakhir menerima bantuan pintar itu Desember 2024 sudah terima? Anaknya ada dua di sekolah kita. Satu kelas 4 dan satu kelas 1. Bantuan pintar terakhir diterima Ibu ini kapan? Yang bulan berapa? Bulan Desember? Kalau yang bulan Desember itu untuk anaknya yang kelas 1. Anaknya kan ada 2, Bang. Oke. Satu kelas 1, yang di kelas 1 itu 225, yang kelas 4 itu di April memang ada diterima itu 450. Gitu, Bang, kondisinya. Oke, kita tanya dulu ke Ibu Kamelia. Halo Ibu Kamelia. Ibu Kamelia, ibu dari si anak.
Bisa Ibu ceritakan Ya, Pak. kejadian sebenarnya? Ya, jadi gini Pak ceritanya. Nah, pada saat pertama awal bayar itu, pas keluar itu kan adiknya kebetulan juga di bulan 6 masuk sekolah ya Pak ya. Jadi kita sempat bagi dua ya bantuan itu tadi 3 bulan kita bayarkan gitu kan Pak. Nah, pada saat ujian kita memang di situ saya memang dalam keadaan sakit ya kan. Jadi saya ini kan nggak bekerja Pak, ibu rumah tangga gitu ya Pak ya. Nah, jadi di situ saya sempat sakit yang tadinya saya punya kegiatan, akhirnya saya itu terpuruk Pak dengan keadaan saya. Saya akuin memang saya itu benar-benar memang pilot banget tentang keuangan. Nah, jadi pada saat ujian saya sempat minta izin sama kepala sekolah buat mengikuti ujian anak saya. Akhirnya saya diberi kesempatan ujian. Nah, pada saat pembagian rapot juga, saya memang tidak berani datang, Pak, karena saya memang belum ada uang. Nah, di bulan Desember itu anak saya mendapatkan 225 ya, Pak. Ya kan, itu juga belum cukup rasa saya untuk menutupin yang 6 bulan jadinya kan, 3 bulan abang adik gitu kan, Pak. Nah, pada saat itu juga kan di bulan 12 itu kan hari libur, Pak, gitu. Nah, ketika masuk sekolah, saya tidak tahu nih kalau anak saya itu sudah dihukum di hari Senin, gitu kan, untuk tidak menerima rapot, belum lunas SPP juga, gitu. Nah, di hari Selasa saya sempat minta izin sama wali kelasnya, bahwasanya saya belum bisa hadir, bukan tidak bisa bayar, Pak, belum bisa hadir, minta waktu sampai besok. Jadi di hari Rabu pagi, saya suruh nih anak saya buat datang sekolah duluan karena saya bilang mau jual HP rencana. Maisa datang dulu, Mama mau rencana jual HP ya nak. Terus dia bilang, Mama Maisa malu mak katanya karena Maisa duduknya di semen terus. Tadi saya bertanya, maksudnya semen, diduduk semen di mana nak? Dari kapan? Dia bilang dari hari Senin. Saya sempat PN lagi nih sama guru Pak bertanya, apa benar Bu yang belum lunas didudukkan di lantai. Nah, terus di situ wali kelas bilang, sudah saya tetapkan, peraturan mengatakan ketika belum lunas SPP dan belum menerima raport, katanya kan, tidak dibenarkan mengikuti pelajaran. Ya saya sebagai orang tua sendiri Pak, karena rasa penasaran saya tuh ke sekolah untuk memastikan benar tidak bahwasanya anak saya itu didudukkan di lantai tanpa belajar. Jadi ketika saya sampai di sana, itu memang saya lihat posisi anak saya sedang istirahat. Jadi saya bilang, Maesa, sepatunya mana? Pada saat dia pakai sepatu sebelah ya Pak ya. Terus dia duduk di tempat posisi dia duduk. Maesa duduknya di mana? Saya bilang di sini. Maisa yakin duduknya di situ? Iya mak, katanya seperti itu. Dan di situ saya marah sama gurunya, Bu, saya kan sudah izin nih, gitu. Kenapa anak saya dudukkan di lantai? Bukannya kan saya sudah minta izin sama ibu, hari ini saya datang. Ya akhirnya kami di situ ricuh gitu, Pak Osman. Gurunya bilang apa? Yang saya Ya gurunya bilang kan sudah saya bilang anak yang tidak bisa anak yang belum lunas SPP dan belum menerima rapot tidak dibenarkan mengikuti pelajaran. Loh, kenapa ibu nggak suruh dia pulang? Saya sudah suruh dia pulang, tapi dia tidak mau pulang. Nah, karena dia nggak mau pulang, ya jadi tidak saya bolehkan duduk dengan teman-temannya yang lain. Di situ saya kecewa banget gitu, Pak. Kecewa sekali atas perlakuan ibu guru. Nah, di sini saya mengkhawatirkan tentang mentalnya anak saya. Bukan saya menuntut minta sumbangan, tidak. Di sini saya bukan berasa tidak mampu, bukan gitu. Salah paham semuanya orang. Saya hanya kecewa. Kenapa harus ada hukuman duduk di lantai tanpa belajar? Itu aja, Pak. Apakah ibu dengar bahwa anak ibu itu dibully, diejek sama teman-temannya karena duduk di lantai? Iya, karena begitu saya masuk, kan itu jam istirahat ya Pak ya, anak-anak itu kejar saya, masih ada beberapa yang kejar saya, tarik tangan saya nih di depan pintu pagar kan. Bu, ibu ambil rapot Mahesa, dia bilang gitu kan. Kayak dia duduknya di semen Bu, kayak pengemis katanya gitu. Masa sih, saya bilang gitu kan. Di situ saya tempat sedih sih Pak. Nah, jadi anak saya ini diejek-ejek sampailah dia ke rumah. Di depan rumah itu kan dia udah dibilang viral ya. Jadi viral kok. Terus dia bilang gini, Mama, Mesa diejek-ejek viral terus lama. Dia bilang gitu kan. Nah, Beta malu.
Nah, sampai pada saat di hari malam minggu ada salah satu oknum guru Pak yang memberi eh, pesan di grup menyatakan mengumpulkan orang tua murid gitu kan bahwasanya besok kita ada mengadakan klarifikasi bahwasanya untuk mengatakan sekolah ini gimana lah. Ya di situ di hari Senin saya memang tidak datang karena sudah pasti saya berasa dibully. Nah ternyata benar gitu Pak, di hari Senin itu kalau tidak ada terjadinya pesan dari grup, tidak ada ricuhnya lagi seperti ini. Karena kami sudah mau berusaha berdamai ya Pak sama wali kelas, dia sudah sempat datang ke rumah tapi surat yang dibawa itu tidak cocok gitu Pak. Jadi kita minta suratnya selembar-lembar, minta diulang kembali seperti itu sampai akhirnya di hari Senin dikumpulkanlah para orang tua dan kakak saya di situ memberikan kesaksian palsu, akhirnya mencaklah lagi berita seperti ini yang makin parah gitu Pak. Nah di sini bukan hanya mental anak saya, terus adiknya juga yang kedua juga tidak mau sekolah. Saya juga pribadi mental orang tua ya merasa terpukul dengan hinaan netizen gitu Pak. Di sini merasa saya itu meminta sumbangan padahal tidak seperti itu tujuannya Pak. Uang sekolah itu hanya katanya benar 60.000 sebulan itu. Total uang sekolah yang ditunggu anak ibu berapa? 60.000, ya, yang 60.000 kan anak yang dari kelas 1 sampai kelas 6. Pokoknya dia pertama kita masuk 60.000 itu sampai kelas 6. Nah, anak saya yang kedua itu 70.000 sampai di kelas 6 nanti. Jadi waktu dapat yang pertama memang saya bagi dua Pak untuk karena adiknya baru masuk kan gitu. Nah, jadi bulan 12 kemarin kan 225. Ya pastinya belum cukup Pak untuk di 3 bulan mereka berarti kan 6 bulan seperti itu Pak. Katanya apa benar? Katanya sudah ada oknum partai oknum anggota DPRD di Medan sudah bayarin semua uang sekolahnya, benar nggak itu? Benar, Bapak Iwan Ritonga sendiri sudah datang langsung ke rumah saya untuk melunaskan sampai di kelas 6. Abang beradik, iya benar. Tapi rapot belum saya terima sampai sekarang gitu Pak. Itu karena ibu viralkan ya? Katanya ibu yang memviralkannya, benar? Saya tidak ada memviralkan Pak. Nah, saya sendiri tidak ada menyebarkan video apapun. Pada saat itu memang kejadian kita tuh para relawan ada mengadakan rapat. Jadi di situ saya telat datang. Saya sempat di situ mata saya bengkak karena nangis kan Pak. Nah kita namanya teman-teman kan sempat bercerita kok kenapa kok telat datang gitu. Saya bilang iya aku ada insiden di sekolah. Tega kali gurunya buat anak aku duduk di bawah sampai aku tuh nangis lah, sedih lah namanya kita anak ditaruh di bawah tanpa belajar, saya bilang kan. Jadi cerita punya cerita, kita sama teman ini ada videonya, ada sih. Ya udah saya kasih ke video, saya nggak berpikir sampai mereka itu mengirimkan video sampai viral Pak. Nah saya kaget ketika saya bangun tidur setelah para guru datang. Akhirnya wartawan nyerang saya ke rumah sampai saya tanya, ini ada apa? Lu kakak nggak tahu video kakak viral? Nggak tahu karena bukan saya yang menyebarkan video awal, bukan gitu Pak. Terima kasih Bu. Kita nanti akan lanjut bertanya sekarang kepada Ibu Retno. Apakah memang dibenarkan sekolah atau guru menghukum murid seperti itu apabila tidak membayar uang sekolah? Tidak dibenarkan dan tidak ada aturan apapun di Indonesia yang menyatakan bahwa jika anak belum membayar SPP kemudian mendapatkan hukuman. Ya. Yang kedua, tidak membayar SPP itu bukan pelanggaran bagi si anak. Jadi kalaupun dia misalnya disebut bahwa ini aturan, kan tadi dikatakan ya, menurut wali kelas peraturannya begini, itu peraturan yang mana? Karena sebenarnya tidak ada sama sekali. Yang berikutnya lagi, kalau kita menggunakan permen Dikbud yang terkait dengan penyelenggaraan pembiayaan sekolah, itu juga sama sekali tidak menyebutkan misalnya kalau belum bayaran kemudian mendapatkan sanksi. Sanksinya apa kalau tidak bayar uang sekolah? Nah sebenarnya itu kan orang tua ya Pak, anak kan tetap tugasnya adalah belajar. Kalau terus-menerus uang sekolah tidak dibayar, sekolah Betul. bisa apa? Jadi gini, kalau itu kan sekolah swasta ya, yang memang gurunya dan operasionalnya sangat bergantung kepada bayaran orang tua selain dana BOS ya. Karena kan juga ada dana BOS. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau itu terjadi. Nah tentu dalam hal ini harusnya ada peran dari pemerintah daerah ya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat. Terkait dengan ini sesungguhnya bisa
kemudian dibicarakan. Pertanyaannya begini, anggap tidak ada yang bayar siapapun. Oke. Orang tua tidak bayar, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh sekolah? Nggak ada yang bayar, bulan demi bulan. Nggak ada yang bayar bulan demi bulan, Ya. dan itu bukan karena orang tuanya nggak sanggup gitu. Apapun alasannya. Oh. Kalau tidak bayar, sekolah nggak berhak mengeluarkan atau tidak boleh masuk atau menghukum di kelas. Iya, memang nggak boleh, semua nggak boleh dilakukan yang seperti itu gitu. Jadi terus-terusan boleh sekolah walaupun nggak bayar. Dalam banyak kasus sebenarnya ketika anak-anak nggak bayar selama ini, kasus yang diceritakan ibu ini bukan yang pertama. Jadi beberapa kasus misalnya ujiannya dibedakan ruangan. Lalu kemudian ada juga beberapa kasus ujiannya ngerjainnya di lantai. Lalu ada, ini sebenarnya bukan hal yang pertama gitu. Artinya Kalau banyak, menurut aturan apa? kalau Harusnya menurut apa? aturan ini pelanggaran, Pak. Oke, boleh nggak sekolah tidak boleh berbulan-bulan nggak dibayar? Boleh nggak sekolah? Oke, kau tidak boleh sekolah lagi, tidak boleh masuk, boleh nggak? Kalau memang problemnya adalah ketidakmampuan orang tua, tentu harus dicarikan jalan. Karena hak atas pendidikan anak adalah tugasnya negara ya Pak. Ya. Maka tadi kita bicara kenapa ada peran pemerintah di sini. Jadi hak Ya. atas pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua adalah orang tua ini sudah sudah membawa anaknya ke sekolah tuh dalam arti dia ingin anaknya dapat hak atas pendidikan. Tapi ketika tidak mampu dan terus menerus, ya mestinya dalam hal ini harus ada cara jalan keluar Pak, bukan kemudian anak yang dihukum. Jadi jelas menurut ibu tindakan guru tadi menghukum si murid duduk di lantai itu salah. Salah, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih, ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.